dapat mahar mithil, rusak agak penyebutan maharnya. Tapi dia dapatnya mahar mithil. Nah, misalnya seperangkat alat sholat, kemudian dijual, didatangkan jual beli, sah nggak jadi jual beli? Sah, karena dia dapatkan itu seperangkat alat sholat itu dari mahar mithil. Dari mahar mithil, dan di situ dia bisa untuk melakukan dikatakan sebagai jual beli. Tapi kalau dia mendapatkan itu bukan dengan cara muawabah, contohnya adalah warisan. Dia dapat mobil warisan, kemudian dia jual. Oh, saya jual. Ini jatuh jual beli nggak? Enggak, karena muawabahnya tidak ada. Harusnya. Baik. Wa an la tanidda binaqdiha alladhi tuqawwamu bihi akhir al-qawl naqisatan 'anil nisab. Nah, ini permasalahan kalau kayak berkurang itu emasnya berkurang ataupun beratnya lama kelamaan akhirnya berkurang. Wa an la tanidda bi naqdiha alladhi tuqawwam bi akhir al-haul naqisatan 'anil nisab. Jadi kalau misalnya dia beli, ini saya belinya 1 kilo. 1 kilo. Tahu-tahu kok akhir haul kok sudah berkurang, nggak jadi 1 kilo lagi, kok sudah berkurang lagi nih. Itu terkadang apa ya yang berkurang ya? Emas sekarang berkurang enggak? Emas enggak. Terus apa? Dengan lambat laun dengan waktu itu dia juga berkurang. Apa biasanya? Coba lihat, kadang kita nggak tahu apa tapi ulama sudah jelas. Nah, zaman dulu Imam Nawawi ketika menulis hari ini masih puasa jam sekian, dia melakukan perjalanan baru 2 jam, tahu-tahu sudah malam tempat lain. Loh, orang-orang bingung. Tapi Imam Nawawi sudah nulis. Biji kopi berkurang. Kopi berkurang. Apa lagi? Sesuatu yang berkurang itu ya. Wa an la tanidda bi naqli alladhi tuqawmu bi akhir al-haul naqisatan 'anil nisab. Kalau seandainya dia belinya itu berkurang, maka dinilai bukan dari dia belinya itu, tapi berkurangnya itu berapa. Berkurang sekian dari dia beli itu, nisbatnya berapa persen yang berkurang, itu yang dinilai. Dia misalnya sudah niat untuk jual beli, ternyata nggak laku barang, tetap wajib zakat kan? Tetap wajib, karena itu berawal dari niat, barangnya ada, didapati dengan cara tawid. Laku nggak laku urusan belakang. Wa an la tuqsadu lil qunyah. Nah, al-qunyah itu dia beli untuk pribadinya. Al-qunyah itu beli untuk pribadi. Beli mobil, dia punya warung makan. Kau niatmu beli mobil ini untuk apa? Untuk pribadi apa untuk
ngantar mondar-mandir, ngantar makanan. Oh, untuk warung wajib zakat. Nilai nanti akhir haulnya itu berapa? Digabung di mobil. Tapi kalau kau niat mobil ini untuk pribadimu, hanya saja dipakai kadang-kadang buat apa namanya? Jualan, tidak wajib zakat. Akhirnya kalau udah pedagang-pedagang tahu, ataupun untuk ngantar-ngantar nggak mau diniatkan, karena semua tergantung niat. Ya, wana tuqsad lil kunyah. Kunyah itu apa? Sekali lagi untuk pendidikan pribadi. Nah, toyo. Itu juga sama dengan laki-laki dalam pembahasan zakat zakat zahab, emas misalnya. Laki-laki membeli emas boleh nggak? Nah, dengan syarat itu dipakai, ya. Kalau dia simpan, wajib zakat nggak? Wajib. Karena disimpan itu wajib zakat. Baik, kapan? Tidak wajib zakatnya apabila dipakai. Yang pakai siapa? Ataupun dia sewa, disewakan. Seperti di pernikahan ada sewa emas, perhiasan misalnya. Yang punya laki-laki, wajib zakat nggak? Nggak wajib. Kan bukan laki-lakinya. Kan bukan laki-lakinya yang pakai. Ya memang tidak boleh laki-laki pakai. Tapi itu kan dia sewa, ya meskipun sudah ada wajib. Selama tidak ada israf. Israf itu apa? Ulama sudah jelaskan tuh. Di dalam memakai gelang misalnya, khal-khal itu apa? Gelang tangan. Ya, gelang tangan itu berapa? Sekitar 400 dirham beratnya. Berapa? 400 mithqal. Bukan mithqal, itu di emas 400 perak. Dirham 400 dirham itu sekitar berapa gram? Walhasil itu nggak nyampe, sekitar 1000-an gram. 1000-an gram itu berapa? Enggak, 100 gram. Jadi kalau begitu juga perempuan ketika memakai gelangnya terlalu banyak, maka mazhab Syafi'i sendiri mengatakan apa? Wajib zakat. Lah itu kan dipakai, bukan dalam mazhab Syafi'i kalau dipakai nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa, nggak wajib zakat selama tidak ada israf. Makanya kita dalam hadis itu juga Allah melaknat seseorang yang apa? Memakai sesuatu secara berlebihan, seperti orang-orang yang raja-raja itu yang kalau memakai baju itu dia di mana bajunya di mana, saking panjangnya, nyeret. Tapi kalau pernikahan itu gimana? Pernikahan kan bukan jadinya kebiasaan, hanya sekali. Baik. La ilaha illallah wa an la tusalli al-qunya wa madiyul haul min waqtil milk. Nah, wa madiyul haul min waqtil milk. Jadi setahun. Nah, zakat tijarah itu juga 1 tahun. Baik. Nah, jadi sekarang gini, ada nisabnya enggak? Zakat tijarah ini ada nisabnya enggak? Zakat tijarah ada nisab enggak? Zakat tijarah tidak ada nisab. Tidak ada nisab di awal. Tapi di akhir ada nisab. Paham nak? Nisabnya zakat tijarah ini berapa? Sesuai dengan nisab emas sekarang. Zakatnya berapa? Sama dengan emas perak.
Paham nggak? Jadi di akhir haul nanti sudah 1 tahun, dilihat modal keuntungan berapa. Itu yang harus digabung. Keuntungan berapa yang masih ada ya, bukan yang sudah dipakai. Keuntungan berapa, modal barang-barang masih ada itu berapa, dan itu dihitung. Kemudian ditambahkan dengan hasil itu keuntungan tadi. Setelah itu melebihi nisab, nah nisabnya nisab berapa? Nah, itu tergantung orang. Kalau dia pakai emas, tapi tidak warak sama sekali. Nah, sekitar berapa? Sekitar 80-an juta dia. Ya, sekitar 80-an juta, 86 juta, 85 juta. Modal dengan keuntungan. Tapi kalau dia memakai perak, ya 200 perak, berarti sekitar berapa? Sekitar 5 sampai 7 juta. Pakai emas. Alhamdulillah, dan juga alhamdulillahnya itu apa yang sudah dibeli dari keuntungan itu ya, dihitung. Dari keuntungan beli rumah, apakah rumah ini juga dihitung? Enggak, karena rumah ini sesuatu yang tidak berguna. Baik. Jadi, nah, kemudian ada lagi namanya zakatul rikas. Nah, zakatul rikas. Rikas ini adalah barang temuan. Nah, zakatul rikas ini barang temuan. Nah, barang temuan ini ya, barang temuan ini yang dimaksud adalah apa? Atau dikenal dengan harta karun. Ya, harta karun. Yang mana pada awalnya ini disebut dengan luqatah. Barang temuan ya. Barang temuan. Kalau barang temuan ini tadi secara umum, barang temuan ini terkadang dia di atas tanah. Itu namanya luqatah. Bisa jadi milik kita nggak? Bisa. Kapan jadi milik kita? Misal dapat emas. Boleh jadi milik kita nggak? Apa hukum mengambil? 3 hukumnya. Wajib, sunnah, sama mubah. Nah, ada emas. Kalau seandainya kau tahu nanti bakal diambil sama orang yang tidak baik, wajib kau ambil. Tapi kalau misalnya, aduh saya sendiri tuh nggak tahu gimana bisa apa enggak, karena ada syaratnya, kau harus mengumumkan selama 1 tahun. Bahkan bukan cuma 3 hukumnya, bisa haram. Ya, kau harus mengumumkan 1 tahun. Kalau kau bisa tangguh, sunnah ambil. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya, aduh nggak bisa saya umumkan, nggak bisa, terus ngapain kau ambil? Itu hukumnya bisa haram. Alhamdulillah. Tapi kalaupun, aduh saya nggak ambil, orang lain yang ambil, saya ambil, ya saya nanti yang nggak tahu gimana, makruh. Nah, dan dia harus dan dia itu harus mengumumkan selama 1 tahun. Dia beritahu semua orang lingkungan situ, ada yang merasa kehilangan ini, ada. Makanya biasanya itu dilakukan apa? Sertifikat ya. Kalau sertifikat hilang, kalau membuat sertifikat baru biasanya diumumin dulu ya. Selama 3 bulan apa 6 bulan? 3 bulan ya. 3 bulan. Kalau misalnya nggak ada yang buat, jadi makanya hatta dalam pembahasan apapun ya, banyak hukum Islam ini dipakai. Hatta sama orang kafir. Tetap hukum Islam ini dipakai, dijadikan patokan. Nah, baik. Itu luqatah. Kalau misalnya harta karun, sampai dikenal dengan harta karun, kita mendengar sering harta karun. Karun itu adalah raja dulu ya, raja yang cukup besar. Kenapa dikatakan karun? Harta karun yang ada di sana, karena peristiwa Allah menenggelamkan karun dengan semua harta-harta. Bayangkan karun itu kunci apa? Kunci gudang emas itu 70 orang nggak bisa bawa. Nah itu gimana besar? Bukan orang lagi, onta kalau nggak salah. Orang
onta itu, gimana misalnya? Itu Allah tenggelamkan, dan itu mungkin ya terbagi-bagi ya. Makanya kalau kita dapat harta dikenal dengan apa? Harta karun. Nah, kalau kita dapat itu gimana hukumnya? Ada zakatnya. Karena selama dikatakan harta karun atau harta rikas itu, kalau yang kau dapat sudah berbentuk, sudah berbentuk. Berarti berbentuk itu maksudnya apa? Ini sudah miliknya orang dulu. Seperti emas batang misalnya. Berapa orang pernah, meskipun daerah Sulawesi pernah mendapatkan apa? Beberapa emas batang dalam tanah. Ada tulisannya apa? Soekarno. Ada tempat-tempat kita ada beberapa batang, dan itu ternyata di taman-taman. Itu namanya apa? Rikas. Oh enggak? Nah, baik. Kemudian apa namanya? Kaunuhu zahaban wa fiddatan. Rikas itu cuma dua. Emas atau perak. Nah, wa kaunu nisaban. Nah, wa kaunu nisaban. Harus nyampai nisab. Nisabnya apakah sendiri atau digabung? Sendiri. Kita misalnya punya emas 40 gram. Kemudian kita dapat di dalam tanah 50 gram. Digabung enggak? Sendiri enggak digabung. Ya. Jadi kan kalau digabung jadi 90 gram nih. Kalau nggak digabung kita nggak keluarin zakat, ya nggak digabung. Katanya kau nunggu di sahabat, kau nunggu minta ini jahiliyah, harus terkubur memang dari zaman dulu, ya makanya ada tandanya, ada bekasnya. Beda kalau mas-mas yang biji-bijian itu beda, ya itu bukan rikas. Nah, wa kaunu wujudihi fi mawatin au milkin ahyahu wajidu. Nah, baik. Kemudian keberadaan si emas itu atau perak itu di mawatin, misalnya di dalam kuburan. Nah, di mawatin